Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Kita mulai ya. Bismillah nasta'inu billah. Kita akan memulai kajian Tarbiyatul Aulad pada pagi hari ini dengan halaman 46 atau 24 yang berbahasa Arab. Muallif hafidhahullahu ta'ala berkata, Atharu salahil walidaini wa a'malihim as-salihah ala tarbiyatil abna. Subhanallah teman-teman, ternyata ketika orang tua ia mencontohkan sebuah amal salih, mengerjakan sebuah amal salih, baik itu ayahnya maupun ibunya, baik itu suaminya maupun istrinya, kemudian dilihat oleh anak-anak mereka di dalam rumah, maka itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam diri anak-anak, ya, dalam jiwa anak-anak. Karena di sini Syekh mengatakan bahwa ketika seorang anak, ya subhanallah, melihat orang tuanya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di sini dikatakan fal waladul ladzi yara abahu daimuz dzikr wa daimut tahlil wa tahmid wa tasbih wa takbir yaltaqitu min qawlihi la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar. Katanya Syekh, subhanallah teman-teman, bahwa ketika seorang anak dia melihat ayahnya senantiasa berzikir, subhanallah, kemudian senantiasa membiasakan bertahlil, ya la ilaha illallah, atau bertahmid, alhamdulillah, atau bertasbih, subhanallah. Ketika seorang ayah atau seorang ibu dia senantiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, kalimatun thayyibah di rumahnya, ya, mengatakan subhanallah, 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 atau mengatakan Allahu akbar, at-takbir, atau mengatakan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka secara tidak langsung subhanallah itu mengajarkan anak-anak, membiasakan anak-anak untuk berzikir. Ya, karena teman-teman, anak-anak itu adalah peniru ulung. Dari mana mereka meniru? Dari kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya ternyata hobi, dari mulutnya otomatis, ya, Masya Allah, misalnya, subhanallah, musik-musik yang dia keluarkan, lagu-lagu tren yang ada di zaman sekarang, ia keluarkan, maka jangan heran ketika anaknya ternyata pandai jua dia menyanyi. Ya, kalau orang tuanya setiap hari yang terucap dari kedua mulutnya adalah membicarakan tetangganya, membicarakan orang tuanya, membicarakan keluarganya, maka jangan heran kalau ternyata anaknya pun suka mencela orang lain, anaknya pun suka menjadikan orang lain sebagai bahan obrolan. Karena yang namanya anak itu akan melihat secara langsung, mendengar secara langsung apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi hati-hati teman-teman, ini nasihat untuk diri saya dan juga teman-teman yang salihah. Ketika kita berada di rumah, coba kita lihat mulut kita, apa yang keluar dari mulut kita. Kalau yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat thayyibah seperti bacaan Al-Quran, seperti zikir-zikir yang Allah dan Rasulnya telah ajarkan kepada kita, maka subhanallah anak juga akan meniru apa yang didengar oleh kedua orang tuanya, ya. Dan berhati-hatilah ketika yang keluar dari mulut kita ternyata nyanyian-nyanyian yang tidak berguna, yang keluar dari mulut kita ternyata sumpah serapah yang mengandung murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan ditiru oleh anak-anak kita dan akan menjadi dosa jariah bagi kedua orang tuanya, subhanallah. Baik, kemudian jadi yang pertama poin yang harus kita perhatikan adalah orang tua harus memperhatikan apa yang mereka ucapkan, apa yang keluar dari mulutnya, apakah kalimat-kalimat thayyibah atau sebaliknya. Ya, kalau kalimat-kalimat thayyibah ini akan menjadi amal jariah bagi kedua orang tuanya. Kalau yang terucap dari mulutnya adalah sumpah serapah, celaan, ya, kebalikan dari kalimat thayyibah, maka ini akan menjadi dosa jariah bagi kedua orang tuanya, subhanallah. Jadi ngeri ya teman-teman, kita tuh sekarang apa yang kita ucapkan harus hati-hati, karena semuanya ditiru, semuanya akan dilihat oleh anak-anak kita dan didengar oleh anak-anak kita. Baik, kemudian yang kedua, poin yang kedua yang mesti kita perhatikan sebagai orang tua teman-teman adalah
Kata Syekh, wa kadzalikal walad, ya, alladzi, begitu pula seorang anak yang mana dia diutus, maksudnya diperintah oleh ayahnya di malam hari untuk bisadaqat, untuk bersedekah, ilal fuqara'i sirran fi buyutihim. Subhanallah. Begitu pula anak-anak yang dibiasakan oleh orang tuanya untuk bersedekah di malam hari mendatangi para fuqara, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang fakir, rumah-rumah mereka. Subhanallah. Maka ini akan berbeda dengan anak-anak yakhtalifu 'anil waladul ladzi, akan berbeda dengan anak-anak yang mana mereka diperintahkan oleh orang tuanya di malam hari untuk, subhanallah, ya, untuk apa? Untuk membeli rokok, ya, li syira'il mahdurat, ya, mahdurat was sajair. Di sini untuk membeli rokok dan barang-barang yang memabukkan, ya. Jadi lihat teman-teman, dua kondisi yang berbeda. Dua kondisi yang berbeda. Manakala orang tuanya salih, orang tuanya salihah, maka tidaklah ia memerintahkan anaknya kecuali yang baik-baik. Ya, di malam hari yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya adalah belajar. Jadi ini luar biasa teman-teman. Saya itu mengapresiasi bagi seorang ayah yang di malam hari dia punya waktu untuk anak-anaknya. Dia bisa membuat misalnya acara kumpul keluarga dan di situ anaknya diberikan nasihat-nasihat atau motivasi. Misalnya ayahnya berkata, "Wahai anakku, di sini ada proyek akhirat, ada pembangunan masjid, di sini ada proyek akhirat, ada penyaluran mushaf misalnya, ya, atau di sini ada proyek akhirat untuk membangun sumur, ya, mengebor sumur. Maka siapa di antara kalian yang ingin berpartisipasi dalam proyek akhirat ini?" Subhanallah. Kemudian ayahnya dia mengatakan, "Abi, ayah berpartisipasi sekian rupiah. Siapa yang akan berpartisipasi lagi?" Subhanallah, yang demikian ini menjadi contoh yang baik dari ayahnya. Kemudian ibunya mengikuti, ibunya mengatakan, "Saya juga mau berpartisipasi ayah, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan dari sedekah." Kemudian anak-anaknya pun mengatakan, "Kemarin saya dikasih uang oleh nenek, misalnya pengen sedekah." Ya, subhanallah. Ini semuanya teman-teman secara tidak langsung mengajarkan anak-anak kita gemar bersedekah, yaitu kalau di malam hari. Sebaliknya kalau di siang hari, ya, di siang hari kita bisa mengajarkan anak-anak kita, mengajak anak-anak kita misalnya menengok tetangga kita, ya, untuk membawakan sesuatu atau membawakan sesuatu untuk tetangga kita, atau misalnya kita bawa anak-anak kita ke panti asuhan, kemudian kita katakan kepada mereka, "Nak, ini lihat, nak, anak-anak yang di panti asuhan sudah tidak punya lagi ayah. Sekarang kita bersyukur kepada Allah. Ayo kita bawa sesuatu untuk teman-teman yang ada di panti asuhan." Secara tidak langsung ini mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka gemar bersedekah. Subhanallah, subhanallah. Dan orang tua akan mendapatkan pahala jariah dari apa yang telah mereka contohkan kepada anak-anaknya. Ya, atau misalnya bisa satu lagi teman-teman, saya berikan contoh yang bisa teman-teman mungkin langsung realisasikan di dalam rumah teman-teman. Sekarang setelah kajian ini, teman-teman ambil tuh wadah, entah itu kotak ataupun apa saja yang ada di rumah teman-teman. Kemudian teman-teman bikin tulisan, ya, misalnya tulisan besar-besar, "Hartaku sesungguhnya," misalnya, ya. Dan sounding kepada anak-anak, ya, katakan kepada suami bahwa di sini kotak ini khusus kotak yang akan nanti uangnya kita salurkan untuk kegiatan sosial, kegiatan misalnya untuk daksos, ya, dakwah sosial, atau untuk persiapan untuk sedekah Jumat misalnya, atau kita nanti punya target akan silaturahim ke nenek yang ada di kampung sekalian bawa sembako. Kita katakan demikian. Dan dimulai dari dalam diri kita sebagai seorang ibu-ibu, hari ini bismillah sudah memulai untuk bersedekah. Semoga kalian bisa mengikutinya. Subhanallah. Dan ini teman-teman akan menjadi pahala jariah untuk kita sebagai seorang ibu yang memulai kebaikan dari dalam rumah. Subhanallah. Bisa dibayangkan enggak teman-teman? Saya pernah kan cerita ke teman-teman, ada satu keluarga yang mana semuanya itu hobi bangun masjid. Ternyata setelah saya berjumpa dengan dua orang yang bangun masjid dan dia kakak beradik, dan saya ngobrol, ya, sebentar dengan ibu tersebut, ternyata ibu itu berkata bahwa ibunya, ya, kedua orang tua mereka itu memang sudah mencontohkan terlebih dahulu untuk membangun masjid. Subhanallah. Dan memberikan sebuah pelajaran yang berharga bagi anak-anaknya. Siapa di antara kalian yang bisa membangun masjid? Subhanallah. Allahu Akbar. Sebaliknya, ketika orang tuanya tidak salih, ketika orang tuanya belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di malam hari teman-teman yang mereka lakukan adalah berbuat maksiat. Yang mereka lakukan adalah mencontohkan sesuatu yang tidak baik kepada anak-anaknya.
hati-hati apa yang kita perbuat di dalam rumah, apalagi di malam hari, itu akan direkam baik-baik oleh anak-anak kita. Ya, sudah bukan lagi zamannya kita sebagai seorang ibu untuk nonton sinetron. Habis waktu kita. Padahal kita di dunia hanya sebentar ya akhwat. Kita di dunia hanya sebentar. Bukankah saudariku sekarang melihat, subhanallah, dari hari ke hari kita berjumpa kembali, dari Rabu ke hari Rabu berikutnya, subhanallah, betapa cepatnya Allah menggulirkan waktu. Kalau di malam hari kita habiskan waktu untuk menonton sinetron dan anak-anak kita melihat apa yang dilakukan oleh diri kita, maka itu semuanya akan menjadi dosa jariah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, takutlah akan dosa jariah. Karena dosa jariah itu apabila dia tidak melakukannya, sudah tidak melakukannya, tapi dia pernah mencontohkan sesuatu yang buruk dan diikuti oleh orang lain, maka ia pun akan mendapatkan dosanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa kata Syekh di sini? Beliau mengatakan wal waladul ladzi yara abahu yasumul itsnaini wal khamis. Subhanallah. Dan seorang anak ya yang dia biasa melihat orang tuanya berpuasa di hari Senin dan Kamis. Subhanallah. Puasa sunnah, baik itu puasa Senin dan Kamis ataupun puasa ayyamul bid, ya puasa 3 hari dalam 1 bulan di tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Subhanallah. Maka apa yang akan terjadi dalam satu keluarga tersebut? Subhanallah. Wa yashhadul jam' wal jama'at wa yahdurul masajid. Subhanallah. Ketika orang tua dia mencontohkan atau ketika orang tua dia membiasakan dirinya untuk berpuasa ibadah ya saum sunnah Senin dan Kamis, atau misalnya subhanallah seorang ayah yang terbiasa melaksanakan salat, baik itu salat Jum'ah ataupun salat-salat jamaah di masjid, subhanallah, maka laisa kal waladul ladzi yara abahu fil masarih wal malahi was sinimat. Ya, maka ini akan berbeda kondisinya dengan keluarga yang memiliki orang tua yang terbiasa melakukan maksiat. Ya, subhanallah. Jadi subhanallah, ini juga harus kita perhatikan teman-teman dalam berbuat amal salih, terutama ibadah-ibadah sunnah lainnya, kita harus perhatikan. Ya, subhanallah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan teman-teman semuanya untuk beribadah saum Senin dan Kamis ya setiap pekannya, beribadah puasa ayyamul bid di setiap bulannya. Maka secara tidak langsung anak-anak kita akan bertanya, kenapa ibu tidak makan? Kenapa ayah tidak makan? Dan di saat itulah momen di mana kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa misalnya hari ini ibu sedang berpuasa, nak, ada puasa yang disunahkan, yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu puasa Senin, puasa Kamis, dan ini sebagai bukti rasa cinta ibu kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Kemudian teman-teman, subhanallah, ibadah-ibadah sunnah lainnya juga bisa kita kerjakan dengan harapan itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Ya, subhanallah. Mesti anak-anak itu adalah anak-anak yang biasa bertanya. Ya, subhanallah. Apa yang mereka tanya, ibu, kenapa sholatnya ditambah? Kenapa sholatnya tadi sudah sholat lagi? Itu sebenarnya momen kita untuk menerangkan kepada anak-anak kita bahwa ada sholat rawatib di sini. Ya, subhanallah. Dan apa yang kita ucapkan terekam di hati anak-anak ya. Semoga harapannya, semoga anak-anak kita bisa meniru apa yang pernah kita contohkan, dan itu menjadi jariah bagi kita semuanya. Dan berhati-hatilah ya ketika ada seorang ayah yang tidak pernah mencontohkan anak-anaknya untuk pergi ke masjid, padahal dia memiliki anak laki-laki ya. Dan bersyukurlah kepada teman-teman yang saat ini masih memiliki suami. Jadi ketika kita itu masih ada suami, disyukuri dulu teman-teman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena banyak sekarang di luar sana yang mengharapkan adanya sosok suami tapi tidak ada. Kemudian bersyukurlah kepada Allah ketika suami kita masih mau sholat berjamaah di masjid. Ya, secara tidak langsung akan ditiru oleh anak-anak laki-lakinya. Subhanallah. Dan ini menjadi pelajaran yang berharga di dalam kehidupan anak-anak laki-lakinya. Subhanallah. Ya. Jadi ini dulu teman-teman. Disyukuri terlebih dahulu. Ketika kita melihat suami kita kalau ada azan berkumandang dia ke masjid, maka kita katakan alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Engkau wahai Rabbku yang telah menggerakkan hati suami hamba untuk salat di masjid. Karena itu semuanya akan ditiru oleh anak-anak laki-laki kita. Ya, subhanallah. Kemudian sebaliknya kata Syekh apa? Di sini kata Syekh, laisa kal walad, ya, bukan seperti anak-anak yang dibiasakan oleh orang tuanya untuk melihat misalnya orang tuanya terbiasa waliyadzubillah
terbiasa untuk menghabiskan waktu-waktunya di luar. Baik itu misalnya ya untuk pergi ke biliar, untuk pergi ke tempat-tempat karaoke, untuk pergi ke sinemat itu bioskop, ya misalnya, subhanallah, maka anaknya pun akan meniru ya apa yang orang tuanya telah lakukan sebelumnya, ya. Jadi hati-hati, ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya, ya. Jaga perbuatan kita, jangan sampai saat ini kita ingin hiburan tapi hiburan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pergi ke bioskop, dengan pergi ke tempat-tempat diskotik misalnya, atau tempat-tempat untuk karaoke-karaokean dengan dalih pengen mendapatkan hiburan keluarga. Lihat, sesungguhnya anak-anak kita sedang merekam dengan baik apa yang pernah kita teladankan kepada mereka, apa yang pernah kita lakukan kepada mereka. Maukah kita, teman-teman, ketika kita meninggal dunia nanti, ketika kita terbujur kaku di kubur, ternyata anak-anak kita masih meneruskan kebiasaan buruk kita, misalnya untuk nyanyi-nyanyi di karaoke, untuk pergi ke bioskop, ya, dan kita akan mendapatkan dosa jariahnya. Subhanallah, kita sudah tidak bisa lagi salat, kita sudah tidak bisa lagi beristighfar karena kita sudah terbujur kaku di kubur. Tapi dosa-dosa yang pernah kita ajarkan kepada anak kita mengalir terus ke kuburan kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, la haula wa la quwata illa billah. Maka jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, karena hari ini apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, semuanya terekam jelas oleh anak-anak kita, dan anak-anak kita yang kelak akan meneruskan apa yang kita biasakan kepada mereka. Baik, kemudian di sini Syekh mengatakan, tarol ibnul ladzi yasma'ul adzan katsiran yuraddidul adzan wal ibnul ladzi yasma'u abahu yughni yuraddiduhu wal akhir lagani 'ala dawam. Ya, subhanallah. Jadi Syekh ini menggambarkan dua kondisi keluarga yang berbeda. Yang satu seorang anak yang dia terbiasa mendengar ayahnya misalnya mengumandangkan azan. Seorang anak yang terbiasa sering telinganya itu mendengar adzan, misalnya karena rumahnya dekat dengan masjid, ya, jadi sehari minimal 5 kali dia mendengar suara adzan. Maka Allah akan mudahkan secara otomatis lisan anak-anak kita untuk mengeluarkan lafaz-lafaz adzan. Ya, subhanallah. Karena yang didengar oleh mereka setiap hari itu lafaz-lafaz adzan, ya. Jadi penting bagi kita untuk memilih lingkungan rumah, ya, bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena ini sangat-sangat berpengaruh. Apalagi misalnya ayahnya sudah mencontohkan bagaimana menjadi seorang muadzin. Ya, subhanallah. Maka anaknya pun akan ikut melihat sang ayah bagaimana menjadi seorang muadzin. Subhanallah, saya pernah mendapatkan kisah nyata dari sebuah perjalanan hidup saya dan suami, teman-teman, di mana ketika itu Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengunjungi saudara kami, saudara seiman, ya, yang mana ibu ini suaminya sudah tidak ada, ya, kemarin sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah. Kemudian waktu itu kami berkunjung ke rumah ibu tersebut, dan ibu tersebut bercerita kepada kami bahwa ternyata kebiasaan suami tercintanya di waktu beliau hidup itu adalah mengumandangkan adzan di waktu subuh. Dan apa yang terjadi, teman-teman, hari ini ketika laki-laki itu sudah tidak ada lagi di dunia, ya, suara adzan dari laki-laki itu sudah tidak terdengar lagi di kampungnya. Apa yang Allah Azza wa Jalla berikan pelajaran untuk kita? Beliau punya seorang putra yang mana saat ini putranya lah yang menggantikan posisi ayahandanya sebagai muadzin untuk azan di masjid dekat rumahnya. Subhanallah, subhanallah. Maka ibu itu pun bertanya kepada kami ketika kami berkunjung ke rumah beliau, Ustaz, ya, saya sudah ikhlas, suami saya sudah diambil oleh Allah, tapi saya terkadang masih ada kesedihan ketika saya mendengar putra saya azan, ya. Dan subhanallah, itu menjadi wasiat, kata beliau, ya, suami saya ketika beliau dirawat di rumah sakit, ya. Jadi beliau berkata, si laki-laki ini, ya, berkata kepada putranya, nak, kalau bapak pas dirawat di rumah sakit, nanti tolong kamu, ya, gantiin bapak azan, gitu, ya. Subhanallah. Lihat, teman-teman, kita bisa mengambil pelajaran. Laki-laki tersebut sudah terbujur kaku dikubur saat ini, ya, sudah dikubur di kota Madinah, tapi
ketika putranya azan, mengumandangkan azan di subuh hari di negeri Indonesia yang tercinta ini, maka ayahnya akan mendapatkan pahala dari apa yang telah beliau teladankan kepada putranya di masa hidupnya. Subhanallah, subhanallah. Beruntunglah bagi orang tua yang bisa mengajarkan keteladanan yang baik bagi putra-putra tercintanya. Subhanallah. Begitu pula sebaliknya, akan berbeda kondisi ketika seorang ayah, seorang ibu yang setiap hari dia bernyanyi al-ghani, menyanyikan sebuah lagu yang dia sering kali ucapkan dari mulutnya, keluar dari mulutnya, dan itu akan secara tidak langsung didengar oleh anak-anaknya, dan anak-anaknya pun akhirnya menghafal lagu-lagu tersebut karena seringnya mereka mendengar dari lisan kedua orang tuanya. Ingat, apabila kita sudah meninggal dan ternyata anak-anak kita masih bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang dulu pernah kita ajarkan, maka kita akan mendapatkan dosa jariahnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ngerinya dosa jariah, teman-teman. Ya, di subhanallah, mari kita benahi diri kita masing-masing sebelum badan ini terbujur kaku di kubur. Apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita perbuat ya kepada diri kita masing-masing, itu semuanya akan menjadi dua pilihan. Apakah akan menjadi amal jariah bagi kita sepeninggal kita, atau akan menjadi dosa jariah bagi kita sepeninggal kita nanti. Baik, kemudian Syekh mengatakan, wa idza kana ar-rajulu daimul birri li abawayhi qa'iman bid-du'a'i wal istighfari lahuma yatafaqqadu ahwali walidayhi wa yatma'innu 'alayhima wa yasuddu hajatihima wa yuksiru min qawli rabbighfirli wa liwalidayya wa yaqulu daiman rabbirhamhuma kama rabbayani saghira wa yazuru qabrayhima ba'da mautihima wa yuksiru minas sadaqati 'anhuma wa yasilu man kana al-abawan yasilahu wa yu'ti man kana al-abawan yu'tiyani fa idza ra'a al-ibn min abawayhi hadhihi al-akhlaq fa innahu bi idhnillahi yaqtabis min hadhihi al-akhlaq wa yastaghfiruhu al-akhar li abawayhi ba'da mautihima wa yaf'alu bihima ma ra'ahuma yaf'alani ma'al aba. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini teman-teman, pelajaran bagi kita yang saat ini menjadi seorang anak, yang saat ini masih dikaruniai orang tua. Ya, maka apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, subhanallah. Kemudian kita pun mendoakan kedua orang. Kita berdoa dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah mereka, kedua orang tua kami, kedua orang tuaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka telah menyayangku di waktu kecil. Ketika orang tuanya dia berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, misalnya anaknya mendengar, subhanallah, maka besok ketika dia sudah bisa berdoa, ia pun akan mengucapkan hal yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan nenek dari anak ini, mendoakan kakek dari anak ini, mendoakan uti dari anak ini, mendoakan atung dari anak ini. Subhanallah, biiznillahi ta'ala. Ketika kita rajin mendoakan kedua orang tua, maka anak-anak kita pun kelak akan rajin mendoakan kita. Sahabatku, saudariku yang saya cintai karena Allah, kalau kita pengen besok ketika kita sudah terbujur kaku di kubur, kita dapat transferan doa dari anak-anak kita, maka saat ini ketika kita masih hidup di dunia, sering-sering kita mendoakan kedua orang tua kita yang sudah tiada, misalnya dengan sebuah doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, maka Allah akan memudahkan anak-anak kita besok untuk membaca doa yang sama dengan kita. Subhanallah. Atau di sini dikatakan bahwa orang tua memberikan pelajaran kepada anak-anak wa yazuru qabraihima, ya, dia orang tuanya misalnya berziarah kubur, ya. Kalau orang tuanya sudah enggak ada, uti atungnya sudah tidak ada, nenek kakeknya sudah tidak ada, maka ayah ibunya berusaha memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya untuk berziarah kubur. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa berziarah kubur itu tidak harus 1 tahun 1 kali. Boleh berziarah kubur kapanpun teman-teman inginkan. Ya, jadi tidak membatasi 1 tahun itu 1
satu kali, misalnya mau datang bulan Ramadan baru berziarah kubur, ketika Idul Fitri baru berziarah kubur. Kalau kita punya waktu, kalau kita ada kesempatan, boleh berziarah kubur kapanpun, ya, tidak dibatasi sebuah waktu, subhanallah. Karena ini adalah sebuah amal salih. Kemudian di sini pun ini perhatikan, kalau ziarah kubur, mohon untuk diperhatikan untuk kita semuanya. Ziarah kubur itu bagus. Ziarah kubur itu amal salih. Tapi jangan kita tambah-tambahin sesuatu yang itu akhirnya membuat kita mengajarkan secara tidak langsung kepada anak kita dosa jariah. Misal contohnya kita beli, mohon maaf ya, kita beli, dan ini saya harus katakan ya, semoga Allah membukakan pintu hati kita yang selebar-lebarnya. Tapi ada tapinya ini ya, jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang tidak baik kepada anak-anak kita. Misal kita membeli ya karangan bunga atau membeli bunga-bunga, kemudian kita menaburkannya, subhanallah, mubazir uangnya. Daripada kita beli bunga ya misalnya 20.000, mending kita sodakohkan itu uang kepada fakir miskin, dan diniatkan sodakoh tersebut pahalanya diniatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Itu lebih baik ya, daripada kita beli bunga-bunga kemudian kita taburkan dan secara tidak langsung akan direkam jejak kita oleh anak-anak kita, dan anak-anak kita pun akan melakukan demikian. Yang mereka lakukan, panjang kita terbujur kaku di kubur. Yang mereka lakukan ya mereka berziarah ke kubur kita, mereka beli bunga, mereka taburkan di atas kuburan kita, dan kita tidak mendapatkan manfaatnya apa-apa. Kita tidak mendapatkan doa dari anak-anak kita tidak mendapatkan aliran sedekah dari anak-anak kita. Yang akan kita dapatkan hanyalah bunga-bunga yang ada di atas kuburan kita, dan itu tidak bermanfaat sama sekali bagi si mayit. Subhanallah. Ya teman-teman, demi Allah tidaklah saya mengatakan demikian karena saya sayang kepada teman-teman. Kita jangan ikut-ikutan latah ya, ketika banyak orang-orang itu sebelum ke kuburan membeli bunga, kemudian kita tabur-taburkan ya. Dan subhanallah teman-teman, apa yang kita keluarkan dari harta kita itu besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau memang teman-teman sayang kepada orang tua teman-teman yang sudah meninggal dunia, ya, maka di sini dikatakan oleh Syekh wa yuksiru minas sadaqati anhuma. Maka perbanyak sedekah, yang mana sedekah tersebut kita niatkan untuk orang tua kita, dan itu sampai teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau ziarah kubur nih, ya, kan biasanya di depan gerbang kubur tuh ada orang jualan bunga-bunga tuh, ya. Nah, daripada itu uang yang teman-teman bawa untuk beli bunga, mending teman-teman kasihkan deh ke penjaga kubur misalnya ya, yang nyapu gitu. Pak, derek nggih Pak, niki sekedik ngagem dahar siang nanti. Kemudian teman-teman niatkan untuk sedekah bagi orang tua teman-teman. Itu malah lebih manfaat untuk kedua orang tua teman-teman yang sudah meninggal, daripada kita hanya membeli bunga-bunga yang mungkin akan secara zahir, secara sekilas itu mungkin akan menjadi indah kuburan orang tua kita, tapi itu tidak diperlukan oleh si mayit. Yang diperlukan oleh si mayit adalah doa dari anak-anaknya ketika mereka masih hidup. Yang diperlukan oleh si mayit adalah kebiasaan-kebiasaan yang dulu pernah mereka teladankan kepada anak-anaknya untuk dibiasakan kembali oleh anak-anaknya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Perbanyak doa ya akhwat, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan perbanyak bersedekah untuk mayit, karena sesungguhnya sedekah yang kita niatkan untuk si mayit yaitu akan sampai. Termasuk pendapatnya Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau menyatakan wa yuksir minas sadaqati anhuma. Berarti beliau ketika menuliskan ini, berarti beliau berpendapat bahwa sedekah untuk mayit ya, yang kita niatkan untuk mayit ini pahalanya akan sampai kepada si mayit ya teman-teman. Jadi subhanallah, sayangilah kedua orang tua kita yang sudah tiada. Karena kalau kita masih hidup nih ya, kita masih bisa salat, kita masih bisa baca Al-Quran, kita masih bisa untuk berbuat baik ke tetangga, memberikan makan kepada fakir miskin. Tapi orang tua kita yang sudah meninggal, mereka mengharapkan pahala dari kita sebagai anaknya. Ya subhanallah, Allahu akbar. Baik, kemudian ya akhwat, di sini seorang orang tua ya, di sini apa? Wa yu'ti man kana al-abawan yu'tiyani. Ya, lihat teman-teman. Atau misalnya kita sebagai orang tua memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita dengan memberikan wa yasilu man kana al-abawani yasila. Dan misalnya kita sekarang nih teman-teman, sebagai orang tua, ya sebagai anak dari orang tua kita. Misalnya kita menyambungkan hubungan kembali dengan kerabat ya, dengan karib kerabat atau dengan teman-teman orang tua kita. Ya, maka itu sebenarnya ya subhanallah memberikan contoh yang baik ya bagi anak-anak kita.
wa yu'ti man kana al-abawan yu'tiyanihi. Atau misalnya dulu orang tua kita pernah, misalnya kita tahu nih ketika orang tua kita masih hidup, orang tua kita itu suka banget memberikan hadiah kepada teman dekatnya. Dan saat ini misalnya orang tua kita sudah nggak ada, kita ajak anak-anak kita nih ya untuk mendatangi yang dulu orang tua kita sering datangi, dan kita berikan hadiah yang sama. Ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan ini adalah bentuk birrul walidain bagi anak yang sudah ditinggal oleh orang tuanya. Jadi bentuk birrul walidain, baktinya kita kepada orang tua kita yang sudah tiada, di antaranya menyambungkan tali silaturahim, atau kita menyambungkan kembali teman-teman yang dulu orang tua kita berteman. Ya jazahumullahu khaira. Ya saya ucapkan kepada ibu bapak kami ya yang telah mengajarkan kami, ya Masya Allah, ibu bapak itu orang-orang yang hobi bersilaturahim, hobi mendatangi teman-temannya. Ya subhanallah, semoga apa yang ibu bapak hari ini lakukan, contohkan kepada kami bisa mengikuti jejak beliau-beliau ya ketika nanti ya sudah tidak ada lagi di dunia, dan itu akan menjadi pahala bagi beliau-beliau ya. Jadi beginilah teman-teman kita hidup ya. Ketika kita sudah mencontohkan yang baik, maka kelak Allah akan jadikan anak-anak kita itu hobi bersilaturahmi. Maka Allah akan jadikan anak-anak kita itu hobi mengunjungi kawan-kawan kita yang dulu kita masih hidup di dunia. Al jaza'u min jinsil amal. Semua akan dibalas cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hidup ya akhwat, hari ini di dunia ini ternyata kita hobinya memutuskan tali silaturahmi misalnya. Ya, saya masih ingat ketika ada seorang mahasiswi di kota Yogyakarta yang dia curhat kepada saya, dan dia mengatakan, "Ustazah, bagaimana dengan kedua orang tua saya yang melarang saya untuk pergi ke rumah bude karena mereka pernah berselisih dalam sebuah permasalahan. Takutlah kepada Allah ketika kita ternyata mengajarkan anak-anak kita untuk memutuskan hubungan silaturahim dengan karib kerabat kita." Ya subhanallah, apapun yang pernah kita dapatkan ya perlakuan dari karib kerabat, maka biarkanlah apa yang mereka lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hari ini adalah menyambungkan kembali karib kerabat kita, tali silaturahim yang mungkin sempat terputus, karena itu adalah suatu akhlak yang mulia. Subhanallah, subhanallah ya akhwat, subhanallah. Dan kita tahu pahala dari silaturahim itu sangat-sangat banyak, akan memanjangkan usia kita ya. Para ulama mengatakan memanjangkan usia maksudnya adalah kita diberikan keberkahan dalam usia kita, atau akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala rizki dari arah yang tak terduga. Ya subhanallah, Allahu akbar. Jadi beginilah kita hidup teman-teman. Kalau kita pengen anak-anak kita besok ya menjadi orang-orang yang hobi silaturahim, maka hari ini kita contohkan mereka untuk bersilaturahmi atau bersilaturahim. Kemudian di sini sampai paragraf ini insyaallah kita selesai ya. Fa idza ra'al ibn min abawayhi hadhihi al-akhlaq fa innahu bi idznillah yaqtabis min hadhil akhlaq. Subhanallah, kalau anak ini melihat ya akhlak yang baik dari kedua orang tuanya hobi bersilaturahim, orang tuanya hobi berziarah ke rumah kawan-kawannya, orang tuanya memiliki hobi baca Al-Quran, orang tuanya memiliki hobi salat di masjid, orang tuanya memiliki hobi untuk berbuat baik kepada tetangganya, kepada kawan-kawannya misalnya, maka subhanallah Allah akan jadikan biidnillahi ta'ala ya subhanallah anak-anaknya pun demikian subhanallah, dan anak-anaknya akan memohonkan ampunan untuk orang tuanya. Subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah teman-teman ya, kita ini sepertinya sudah banyak PR-nya untuk kita hari ini. Apa PR-nya? Jadilah orang tua yang baik ya. Perhatikan ucapan, perbuatan kita, karena semuanya akan ditiru oleh anak-anak kita. Ini PR pertama ya, mudah-mudahan diamalkan. Kemudian PR kedua adalah yuk kita mulai membiasakan diri kita nih sebagai orang tua untuk banyak-banyak misalnya bersilaturahmi ya, karena itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Menjadi sebuah kerugian ya bagi orang tua yang masih hidup manakala ia tidak mencontohkan anak-anaknya untuk bersilaturahmi ya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa nanti ketika sudah terbujur kaku dikubur, karena anak-anaknya nggak paham yang namanya silaturahim, nggak paham yang namanya mengunjungi karib kerabat ya subhanallah. Kemudian yang ketiga di antara PR untuk kita semuanya termasuk
diri saya adalah banyak-banyak mendoakan orang tua kita dengan sebuah doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kelak besok ketika kita sudah terbujur kaku di kubur, anak-anak kita lah yang akan mendoakan diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini Allah berikan manfaat untuk kita bisa mengamalkannya. Jazakunallahu khaira, barakallahu fikunna jami'an. Jikalau ada yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.